Assalamualaikum Pak Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah Bapak sehat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya, untuk sementara ini saya baik-baik saja dan sehat walafiat Pak Zen. Oh ya Pak Zen, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak sudah berkenan meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Sama-sama Bapak, ngomong-ngomong kira-kira ada hal apa yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini? Iya, begini Bapak. Ya, saya mempunyai sedikit permasalahan tentang siswa saya, di mana saat ini mereka masih mempunyai motivasi belajar yang sangat rendah, apalagi kalau di kelas. Ya, saat di kelompok mereka sangat pasif. Lebih banyak diam, seakan mereka kehilangan motivasi untuk belajar. Oh, begitu ya Bapak. Jadi menurut Bapak ini, murid-muridnya ini motivasi belajarnya rendah, sehingga mereka tidak begitu aktif, kurang semangat dalam belajar. Seperti itu ya Bapak? Ya, betul Pak. Benar sekali. Menurut Bapak ya, pada pertemuan ini, dari hasil kita bincang-bincang ini, kira-kira apa yang nantinya akan Bapak harapkan? Dari pertemuan ini sih saya berharap bisa menemukan solusi atau jalan keluar. Ya, bagaimana murid saya ini mempunyai motivasi dan semangat dalam kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran di dalam kelas. Oh, gitu. Baik, baik Bapak. Jadi Bapak di sini ingin memperoleh satu solusi atau jalan keluar dari pertemuan kita hari ini ya Bapak, terkait dengan motivasi belajar murid-murid Bapak yang Bapak rasakan mulai menurun gitu ya Bapak. Menurut Betul, Bapak Pak. ya, yang dikatakan motivasi belajar murid itu tidak baik, semangatnya menurun, itu yang bagaimana Bapak? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar murid-murid Bapak itu menjadi menurun itu Bapak? Ya, menurut saya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu bisa sebagai faktor internal dan juga sebagai faktor eksternal. Faktor internalnya misalkan ada kemauan yang kuat dari dalam, kemudian ada dorongan yang kuat agar siswa untuk semangat belajar. Kalau faktor eksternalnya seperti kondisi lingkungan, keluarga, ataupun seperti kondisi dengan teman, itu saya pikir kondisi yang masih kurang kondusif. Nah, sekarang misalkan ini ya Pak ya, kalau kita ukur ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira murid Bapak ini berada di level yang berapa ya Pak ya? Kalau dari skala 1 sampai 10, saya pikir murid-murid saya ini ada di level 6, Pak. Oh gitu ya, level 6 ya Bapak ya. Sesuai dengan ekspektasi Bapak, idealnya kira-kira murid-murid Bapak itu berada di level yang keberapa ya Pak? Ya, harapan saya sebenarnya idealnya murid-murid saya itu ada di level 9. Oke, oke Bapak. Nah, kira-kira apa ini yang bisa Bapak lakukan agar murid-murid Bapak itu bisa sampai di level yang Bapak inginkan, yaitu level 9? Ya, saya pastinya akan melakukan refleksi terhadap diri saya terkait kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini, termasuk juga strategi pembelajaran yang saya gunakan. Oh gitu. Jadi Bapak akan melakukan refleksi terkait kekurangan-kekurangan selama Bapak menerapkan strategi pembelajaran itu ya Bapak. Terkait dengan strategi yang Bapak sampaikan tadi,
kira-kira strategi apa yang Bapak maksudkan di sini? Saya mencoba untuk merubah strategi yang saya lakukan, Pak. Mungkin selama ini strategi pembelajaran saya, model pembelajaran saya yang saya lakukan, saya pikir kurang variasi, cenderung monoton sehingga anak-anak merasa bosan, jenuh untuk belajar di kelas. Saya pikir begitu, Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi dengan strategi, dengan model pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, masih monoton, kurang bervariasi, mungkin juga strategi atau model yang Bapak gunakan juga masih konvensional begitu ya Bapak ya? Ya. Terkait dengan metode pembelajaran ini Bapak, kira-kira upaya apa yang nanti akan Bapak lakukan agar pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak di kelas itu lebih bervariasi gitu. Adakah yang ingin Bapak eksplor lebih lanjut? Saya akan mendesain pembelajaran yang inovatif sih, dengan membuat berbagai macam media pembelajaran yang menarik, juga bervariasi. Misalkan membuat media pembelajaran dalam bentuk video, menggunakan ice breaking agar anak atau agar murid-murid lebih semangat. Saya juga akan mencoba memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka juga. Ya, juga sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dari upaya yang Bapak sebutkan tadi itu ya, diantaranya ingin mendesain pembelajaran yang inovatif, yang menarik, dengan menggunakan media video, kemudian Bapak juga ingin memasukkan ice breaking dalam pembelajaran, kemudian Bapak juga akan memetakan kebutuhan belajar murid gitu ya. Dari yang Bapak sampaikan di atas sebagai upaya Bapak, kira-kira mana yang akan menjadi eh, prioritas yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah memetakan kebutuhan belajar murid itu, Pak. Mungkin itu dulu yang paling utama ya. Kemudian setelah itu baru saya akan merancang, mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya itu tadi. Jadi hal pertama yang nanti akan Bapak lakukan adalah membuat atau memetakan kebutuhan belajarnya murid ya Bapak ya. Setelah itu Bapak mulai merancang, mendesain kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid Bapak. Nah sekarang menurut Bapak ini, siapa sih kira-kira yang bisa membantu rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira siapa nanti yang akan menurut Bapak yang bisa membantu mewujudkan rencana Bapak itu? Ya, saya mencoba untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman sejawat, Pak, yang sudah lebih dulu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Saya pikir juga saya memerlukan teman-teman yang ahli di bidang IT. Jadi saya bisa mendapatkan arahan, saya bisa mendapatkan petunjuk, dan juga mencoba untuk memanipulat dalam artian meniru gitu ya, mengimitate gitu kan, terkait dengan pembuatan video pembelajaran kepada murid saya. Oke, jadi di sini Bapak hal pertama yang akan Bapak lakukan adalah konsultasi dengan rekan sejawat Bapak, kemudian yang ada di sekolah, kemudian kaitannya sama konsultasi itu yang akan Bapak sampaikan adalah bagaimana menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya Bapak ya. Betul. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Bapak juga akan konsultasi terkait dengan bagaimana membuat pembelajaran yang berbasis IT ya Bapak ya. Betul. Kalau boleh tahu ya Bapak, kira-kira waktunya kapan itu Bapak akan melaksanakan rencana itu Pak? Mungkin secepatnya Pak, paling tidak pada pertemuan pembelajaran berikutnya saya mencoba untuk melaksanakan metode pembelajaran ini Pak. Gerak cepat ya Pak intinya ini Pak ya. Baik Bapak.
Jadi menurut Bapak dari pembicaraan ini, apakah masih ada menurut Bapak yang akan dibicarakan lagi ini? Saya rasa cukup Bapak. Terima kasih. Oke, baik kalau begitu Pak. Namun sebelum ini kita akhiri bincang-bincang ini, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah dari obrolan kita hari ini ya Pak ya, saya bisa mendapatkan gambaran tentang upaya apa yang bisa memotivasi murid-murid saya, dan itu bisa saya gunakan sebagai solusi permasalahan ini. Jadi Bapak akan melakukan solusi terbaik untuk memotivasi belajar murid-murid Bapak ini ya, dengan melakukan berbagai upaya seperti berkonsultasi dengan rekan sejawat, kemudian melakukan kegiatan berdiferensiasi, kemudian melakukan pembelajaran yang berbasis IT, dan sebagainya, termasuk Bapak akan memasukkan ice breaking di dalam kegiatan pembelajaran Bapak ya. Baik Pak, selanjutnya saya menunggu cerita dari Bapak dalam upaya memotivasi belajar murid Bapak, bagaimana progres ke depannya. Saya sangat tertarik untuk menunggu informasi berikutnya Bapak. Oke, siap Pak. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Dan manakala dalam perjalanan saya nanti saya menemui kendala, bolehkah Pak saya konsultasi lagi kepada Bapak? Siap Pak, dengan senang hati, silakan Pak. Kalau suatu ketika kok ada yang ingin dikomunikasikan lagi nantinya, jangan sungkan-sungkan Bapak. Baik Bapak, kalau memang dirasa sudah cukup, kebetulan ini juga ada kegiatan lain yang ingin saya laksanakan, saya undur diri dulu Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya terima kasih Bapak. ya Pak. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam.